Langit malam di kampung kecil itu dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, menciptakan keindahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang menghargai kesederhanaan. Bagi Ati, bocah 7 tahun yang tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir kampung, malam itu hanya membawa rasa dingin dan kesunyian. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja 2 tahun yang lalu, diikuti oleh ibunya yang wafat karena penyakit yang tak sempat diobati. Hidup Adi berubah drastis. Kini ia sendirian, menjalani hari-harinya dengan keteguhan seorang anak kecil yang dipaksa menjadi dewasa terlalu cepat. Gubuk kecil itu hanya berisi beberapa perabot usang, sebuah kasur tipis di sudut ruangan, meja kecil dengan permukaan yang mulai mengelupas, dan tungku tua yang menjadi saksi perjuangan hidupnya. Setiap pagi, Adi bangun dengan mata lelah, menyapu lantai kayu yang sudah mulai lapuk, dan menyalakan api di tungku untuk memasak nasi sederhana jika ada beras. Makanan untuk sahur dan berbuka seringkali hanya berupa nasi dingin atau sisa makanan pemberian tetangga. Meski demikian, Adi tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama ia kuat bertahan, Tuhan pasti akan memberinya jalan. Kehidupan Adi bukanlah hal yang mudah. Di desa itu, ia sering menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Anak-anak seusianya sering berkumpul di depan gubuknya, mengejeknya tanpa ampun. Lihat itu, anak si yatim piatu. Bahkan dia nggak punya orang tua untuk menyediakan makanan yang layak. Ujar salah satu dari mereka dengan nada mengejek. Anak miskin seperti dia pasti akan melakukan apa saja demi uang. Tambah yang lain disambut tawa sinis dari teman-temannya. Adi hanya bisa menunduk, berusaha mengabaikan kata-kata menyakitkan itu. Langkahnya tergesa-gesa saat ia melewati kerumunan anak-anak itu, berharap bisa segera sampai di rumahnya yang reot. Tapi ejekan itu tidak berhenti di situ. Orang dewasa di desa juga memandangnya dengan penuh penghinaan. Mereka menganggapnya sebagai anak yang tidak berguna, seseorang yang hanya meminta-minta tanpa malu. Jangan biarkan dia masuk ke rumah kita, nanti bau, ujar seorang ibu kepada anak-anaknya saat Adi berdiri di depan rumah mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Hari-harinya penuh dengan kesepian, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Adi hanya bisa bicara kepada dirinya sendiri di malam hari, bertanya, mengapa dunia begitu kejam kepadaku? Berharap suatu hari ada seseorang yang mau memahaminya. Suatu pagi yang cerah, Adi sedang berjalan menuju pasar desa. Ia berharap ada pekerjaan yang bisa ia dapatkan. Namun kebingungan melanda ketika pasar dipenuhi bisikan dan tawa sinis. Kemudian beberapa orang mendekat, membentuk lingkaran di sekitarnya. Anak kecil ini sudah yatim piatu dan bergantung kepada belas kasihan orang lain. Ejek salah satu mereka dengan nada mengejek. Beberapa orang mulai mendorongnya, merampas kantong kecil yang berisi jerih payahnya. Mereka mengosongkan isi kantong itu, hanya menemukan beberapa keping uang koin dan sepotong roti kering. Meskipun hancur, Adi hanya menunduk, menahan tangis. Hatinya remuk saat ia melangkah mundur, berharap ada seseorang yang akan membelanya. Yang ia temukan hanyalah wajah-wajah penuh amarah dan kedengkian. Tidak ada seorang pun yang menunjukkan belas kasihan. Penderitaannya tidak berhenti di situ. Saat Adi pulang, ia mendengar gertakan. Seorang pemuda dengan sengaja menendang tiang penyangga rumahnya yang sudah rapuh. Beberapa orang tertawa mengikuti tindakan pemuda itu. Akhirnya rumah reot peninggalan orang tuanya runtuh sepenuhnya. Kini tidak ada tempat untuk pulang, hanya ada kesedihan yang menyesakan dada dan dunia yang terasa semakin kejam. Langit mulai gelap ketika Adi meninggalkan desa tanpa tujuan yang jelas.
Kakinya yang lelah melangkah tanpa arah, hanya mengikuti jalan setapak yang semakin lama semakin tertutup oleh semak belukar. Angin malam berhembus dingin, membuat tubuh kecilnya menggigil. Tetapi ia terus berjalan, menolak untuk berhenti. Air mata yang tadinya tertahan akhirnya jatuh bersamaan dengan keringat dan debu. Dunia di matanya semakin kabur, namun kakinya terus melangkah. Lebih jauh ke dalam hutan, ia mengabaikan ranting-ranting kecil yang mencakar kulitnya dan suara-suara asing yang terdengar dari kejauhan. Hanya ada bulan yang menjadi satu-satunya cahaya yang menemani di tengah kegelapan. Perjalanan panjangnya terhenti ketika ia mendengar suara erangan lemah. Adi berhenti sejenak. Jantungnya berdebar kencang. Dengan hati-hati ia mendekat, dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Seorang nenek tua terbaring lemah di bawah pohon besar, matanya penuh rasa sakit dan keputusasaan. Nenek itu tampak kelelahan. Tubuhnya nyaris tidak bisa bergerak karena jatuh saat mencoba mengambil kayu bakar. Adi menggigit bibirnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu betapa bahayanya hutan ini, tetapi ia juga tahu bagaimana rasanya terjebak sendirian tanpa ada yang peduli. Dengan gemetar, ia mulai membantu nenek itu berdiri. Tubuh nenek itu terlalu berat untuknya, tetapi ia tidak menyerah. Dengan segenap tenaga, ia menopangnya, membawanya ke tempat yang lebih aman di bawah pohon besar yang teduh. Selama berjam-jam berjuang dengan sisa tenaga yang ia miliki, Adi akhirnya berhasil membawa nenek itu ke tempat yang lebih aman. Dengan nafas terengah-engah dan tangan yang terasa lemas, ia mundur beberapa langkah, mengawasi nenek itu dengan hati-hati. Untuk sesaat tidak ada yang terjadi. Nenek itu tetap diam, hanya menggerakkan tubuhnya perlahan, seolah sedang merasakan kebebasannya. Adi menelan ludah, bersiap jika nenek itu membutuhkan lebih banyak bantuan. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaannya. Nenek itu tersenyum lemah lalu berbisik, "Terima kasih nak, semoga Tuhan membalas kebaikanmu." Dalam hatinya, Adi merasa ada sesuatu yang berbeda, sebuah rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa meskipun dunia seringkali terasa kejam, masih ada ruang untuk kebaikan. Keesokan harinya, saat Adi kembali ke desa, ia menemukan sebuah kejutan. Rumahnya yang runtuh ternyata telah dibangun kembali oleh seseorang. Di hadapan pintu ia menemukan Budi, anak dari keluarga kaya di desa itu, yang sedang tersenyum hangat. "Kami memperbaiki rumahmu," kata Budi pelan. "Kamu tidak harus hidup seperti ini lagi." Adi menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya ia merasa bahwa mungkin ada harapan di tengah kegelapan. Hari itu langit mendung, seolah turut berbagi kesedihan dengan hati kecil Adi. Ia duduk di ambang pintu gubuknya, menatap jalan tanah yang sepi. Angin membawa aroma hujan yang baru saja turun, menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman. Suara riuh keluarga lain yang tengah bersiap merayakan Idul Fitri terdengar dari kejauhan, menambah rasa asing di hati Adi. Ia merasakan sepi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sebuah kerinduan mendalam pada kehadiran kedua orang tuanya yang telah lama tiada. Adi memeluk lututnya, tubuhnya yang kecil menggigil karena dingin. Ia menatap ke arah rumah Budi di seberang kampung. Sebuah rumah besar yang malam itu terlihat semakin megah dengan lampu warna-warni yang dipasang di terasnya. Dari kejauhan ia mendengar suara tawa Budi dan keluarganya yang berkumpul. Mereka sedang memasak opor ayam di dapur terbuka. Aroma bumbu rempah sempat tercium hingga ke tempat Adi duduk. Seketika perutnya yang kosong mulai berdenyut.
namun ia tidak beranjak. Adi tahu hari ini hanya akan berbuka dengan nasi putih dingin dan segelas air. Di dalam rumah, Adi mengambil piring kosong dan meletakkannya di atas meja kecil yang permukaannya mulai lapuk. Sebungkus nasi pemberian tetangga menjadi santapan sederhana untuk berbuka puasa. Tangannya yang kecil meraih segelas air dari kendi. Tidak ada suara selain bunyi sendok yang beradu pelan dengan piring. Di setiap suapan, Adi mencoba mengingat wajah ibunya yang dulu selalu menemaninya berbuka puasa. Ia berusaha tersenyum, tetapi matanya mulai berkaca-kaca. Sisa kenangan itu kini terasa seperti mimpi yang semakin menjauh. Malam itu Adi memutuskan untuk tidak pergi ke masjid. Ia merasa terlalu lelah, baik fisik maupun emosional. Ia hanya berbaring di atas kasur tipis di sudut ruangan, memeluk sarung yang dulu sering digunakan ayahnya saat sholat. Di luar suara beduk dan takbir menggema, memenuhi malam yang biasanya sunyi. Bagi Adi, suara itu bukanlah tanda kegembiraan, melainkan pengingat akan kesendirian yang semakin mencengkeramnya. Di sisi lain kampung, Budi duduk di halaman rumahnya, memandangi kembang api yang diluncurkan ke langit. Meski ia dikelilingi oleh keluarganya yang riang, pikirannya terus tertuju pada Adi. Ia merasa tidak tenang membayangkan anak kecil itu menghabiskan malam takbiran seorang diri. Setelah berpikir sejenak, Budi bangkit dari tempat duduknya, mengambil sebungkus makanan yang telah ia siapkan, dan berjalan menuju gubuk Adi. Sesampainya di sana, Budi mengetuk pintu kayu yang mulai rapuh. Adi membuka pintu dengan mata yang sembab, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Budi melangkah masuk dan meletakkan bungkusan makanan di atas meja. Rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil di sudut ruangan. Melihat keadaan itu, hati Budi terasa sesak. Ia menyadari betapa besar perbedaan hidup mereka, tetapi ia tidak ingin Adi merasa kecil. Budi duduk di lantai di samping Adi, menatap cahaya redup dari lampu minyak. Tidak ada kata-kata yang terucap, tetapi kehadiran Budi cukup untuk membuat Adi merasa sedikit lebih hangat di malam yang dingin itu. Dalam hati, Adi merasa bersyukur memiliki seseorang seperti Budi yang meskipun berbeda dunia, tetapi tetap peduli kepadanya. Ketika waktu bergulir menuju pagi Idul Fitri, Adi masih terjaga. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, baju koko lusuh yang telah lama diwariskan oleh ayahnya. Di luar suara takbir subuh menggema, menyambut hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Tapi bagi Adi, hari itu hanya membawa rasa hampa. Ia tidak memiliki siapapun untuk diajak bersalaman atau berbagi tawa. Budi kembali datang ke rumah Adi pagi itu, membawa pakaian baru dan sebungkus makanan. Ia mengajak Adi pergi ke masjid bersama, memastikan anak itu tidak merasa sendirian di tengah perayaan Idul Fitri. Sepanjang perjalanan, Budi berjalan di samping Adi, sesekali menepuk pundaknya dengan lembut. Meski tidak ada kata yang terucap, tindakan sederhana itu menunjukkan bahwa Budi ada untuknya. Setelah sholat Idul Fitri, Budi mengajak Adi pulang ke rumahnya. Keluarga Budi menyambut Adi dengan hangat, memberikan makanan dan hadiah kecil sebagai tanda kasih. Adi merasa canggung, tetapi ia tetap menerima kebaikan itu dengan hati yang penuh syukur. Hari itu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Adi merasakan sedikit kebahagiaan yang sebelumnya terasa begitu jauh dari jangkauannya. Malam itu semua kembali sunyi. Adi duduk di depan gubuknya menatap langit yang gelap. Ia memeluk sarung ayahnya erat-erat, mengingat setiap doa yang ia panjatkan untuk kedua orang tuanya. Di dalam hatinya ia tahu hidupnya masih penuh tantangan. Tetapi kehadiran Budi memberinya kekuatan baru. Meski dunia mereka berbeda, persahabatan mereka adalah bukti bahwa kebaikan tidak pernah memandang status. Dalam perbedaan, mereka menemukan arti sejati dari kebahagiaan dan harapan. Hari-hari setelah Idul Fitri terasa sunyi bagi Adi. Perayaan di kampung mulai mereda.
dan rutinitas kembali seperti semula. Tapi perasaan sepi masih menggantung di hatinya. Ia terbangun pagi itu dengan perut kosong, mengingat stok makanannya sudah habis sejak kemarin. Adi tahu bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada bantuan tetangga atau kebaikan hati Budi. Ia harus mulai mencari cara untuk bertahan hidup sendiri. Adi memutuskan untuk pergi ke pasar kecil di kampung. Ia membawa keranjang anyaman yang dulu sering dibawa ibunya saat berbelanja. Keranjang itu sudah mulai usang. Tetapi bagi Adi, benda itu adalah salah satu kenangan terakhir yang menghubungkannya dengan sang ibu. Di pasar ia menawarkan jasa membantu pedagang, seperti mengangkut barang atau membersihkan kios. Dengan tubuh kecilnya ia bekerja keras, meskipun tidak semua pedagang memberinya upah. Beberapa hanya memberinya makanan kecil, yang tetap ia terima dengan hati lapang. Sementara itu, Budi memperhatikan perubahan pada diri Adi. Ia melihat bagaimana anak itu semakin jarang berada di rumah setiap pagi. Rasa ingin tahunya membuat Budi memutuskan untuk mengikuti Adi diam-diam suatu pagi. Ia melihat Adi sibuk membantu salah satu pedagang sayur mengangkat karung-karung berat ke atas gerobak. Hati Budi terasa nyeri melihat anak sekecil itu memikul beban yang begitu besar. Tetapi ia tahu mungkin Adi tidak ingin dikasihani. Malam harinya Budi mengunjungi Adi di gubuknya. Rumahnya gelap, hanya diterangi oleh bulan yang menggantung rendah di langit. Budi membawa sebuah lampu minyak baru sebagai hadiah. Ia meletakkannya di meja kecil Adi dan menyalakannya, membuat ruangan itu sedikit lebih terang. Adia sedang duduk di sudut ruangan menatap lampu itu dengan ekspresi bingung. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia tahu Budi selalu ingin membantunya, meski ia merasa canggung menerima kebaikan itu. Hari-hari berlalu, dan Adi semakin tenggelam dalam rutinitasnya di pasar. Ia mulai dikenal oleh beberapa pedagang yang memberinya pekerjaan ringan. Meskipun pendapatannya tidak seberapa, Adi merasa bangga karena bisa membeli makanannya sendiri, tanpa harus selalu menerima bantuan. Namun tubuh kecilnya sering kelelahan dan wajahnya mulai terlihat lebih tirus. Suatu sore saat Budi kembali mengunjungi Adi, ia membawa sebuah kotak kecil berisi roti dan susu. Kali ini Budi tidak langsung memberikannya. Ia duduk di samping Adi dan mulai berbicara tentang impian. Ia menceritakan keinginannya untuk menjadi seseorang yang bisa membantu lebih banyak orang. Meskipun Adi hanya mendengarkan dengan diam, cerita itu menyalakan percikan kecil di hatinya. Ia mulai membayangkan mungkin suatu hari nanti ia juga bisa keluar dari kesulitan dan membantu orang lain yang membutuhkan. Setelah Budi pulang, Adi membuka kotak kecil itu. Ia memakan rotinya perlahan. Menikmati setiap gigitan, seperti itu adalah makanan paling istimewa yang pernah ia rasakan. Di tengah malam yang sunyi, ia berdoa dengan tulus, mengucapkan rasa syukurnya untuk Budi, dan memohon kekuatan untuk terus bertahan. Minggu demi minggu berlalu, dan Adi mulai menemukan ritme dalam kehidupannya. Meskipun hidupnya masih sulit, ia belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Seperti sepotong roti, senyuman seorang pedagang yang berinya pekerjaan, atau bahkan sekedar melihat bintang-bintang di langit malam. Dan di setiap langkahnya, ia tahu Budi selalu ada sebagai pengingat bahwa ia tidak sendirian. Ketika malam, Adi menatap bintang-bintang yang memenuhi langit. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus melangkah. Meski hidupnya tidak sempurna, ia percaya bahwa Tuhan selalu memberinya alasan untuk terus berjalan. Dan di kejauhan, dari jendela rumah besar yang terang, Budi juga menatap langit yang sama, tersenyum kecil sambil memikirkan Adi. Adik kecil yang ia temani dalam perjuangan hidupnya.